Saudara-saudara dan anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama memulai ibadah kita ini, dan ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menyanyikan nyanyian pujian kita. Kita bersama memujikan Kidung Jemaat nomor 3, bait 1 dan 2. Kami puji dengan riang. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca Mazmur Pujian. Kita akan membaca dari Kitab Mazmur 114, ayat 1 sampai 15, demikian. Kejadian yang ajaib pada waktu Israel keluar dari Mesir. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya.
Laut melihatnya lalu melarikan diri. Sungai Yordan berbalik ke hulu. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu? Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan? Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba? Gemetarlah, hai bumi, di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air, dan batu yang keras menjadi mata air. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menyanyikan nyanyian pengharapan kita. Kita akan bersama menyanyikan Kidung Jemaat 383, bait pertama dan kedua. Sungguh indah kabar mulia.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menghadap Tuhan. Kita akan berdoa untuk mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sumber rahmat dan sumber cinta kasih, kami bersyukur kepadamu karena kami meyakini di dalam iman kami bahwa Engkau adalah Allah yang maha kasih. Engkau adalah Allah yang memberikan kami kegembiraan. Engkau adalah Allah yang memberikan kepada kami kehidupan dan kesempatan-kesempatan untuk kami melakukan hal-hal yang benar dan yang baik. Pada saat ini kami bersama-sama akan membaca Alkitab dan kami kembali bersama-sama akan merenungkan firman-Mu. Tuhan, pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat terus belajar mengenali kehendak Tuhan yang baik dan benar. Dan kami boleh melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca dari Injil Matius, pasal 18, ayat 21 sampai dengan ayat 35. Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan 35. Dengarkanlah firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Saudara-saudara, sampai di sini pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman, tapi terlebih yang memelihara firman itu di dalam hidup sehari-hari. Haleluya.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini adalah menjadi komunitas yang mengampuni. Saudara-saudara, tema ini adalah salah satu tema yang klasik. Kalau kita sudah bicara tentang gereja, kita berbicara tentang kekristenan, kemudian seolah-olah kita semua jadi paham bahwa kita adalah komunitas yang harus saling memberikan ampun, kita harus menjadi komunitas yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Nampaknya itu menjadi sesuatu yang dianggap sangat biasa dan kita sangat mengenali. Dan itu adalah sesuatu yang juga sangat baik, sangat kuat di dalam kekristenan kita. Tapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga tahu bahwa pemahaman mengenai tema ini kadang-kadang jadi salah paham atau disalahpahami. Karena ketika kita bicara tentang mengasihi, kemudian kita bicara tentang mengampuni, lalu kita menganggap bahwa kita harus selalu memberikan ampun, kita harus selalu memberikan kasih, dan itu berarti kita akhirnya tidak peduli pada kesalahannya, kita tidak peduli pada persoalan, kita tidak peduli pada nilai-nilai tentang keadilan, pokoknya diampuni, pokoknya itu berarti mengasihi. Sekali lagi saudara-saudara, barangkali itu tidak buruk, tidak salah, karena memang Tuhan mengharapkan kita untuk mengasihi dan mengampuni. Tetapi pertanyaan yang barangkali baik untuk kita ajukan adalah, apakah benar bahwa ketika kita mengampuni, dan itu berarti kita sedang mengasihi seseorang, kita tidak peduli pada kesalahan? Beberapa orang bahkan memahami bahwa mengampuni dan mengasihi adalah tidak mau tahu tentang kesalahan orang. Beberapa barangkali bahkan melakukannya dengan menutupi kesalahan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, barangkali ada yang pernah ingat salah satu film judulnya Spotlight. Itu film yang sudah agak lama, yang bercerita tentang pelecehan seksual yang dilakukan oleh kaum agama. Saya tidak menyebut tempatnya dan tidak perlu menyebut denominasi gerejanya, dan itu bisa terjadi di mana-mana sebenarnya. Tapi ketika pelecehan seksual itu dilakukan oleh komunitas dan oleh kaum religius, orang yang berbicara tentang agama, kemudian semua orang dalam gereja rame-rame berusaha untuk menutupi peristiwa itu. Padahal korbannya sudah jadi banyak. Ada orang yang jadi stres, ada yang mau bunuh diri, ada yang sangat marah, ada yang sudah meninggalkan gereja. Tapi semua orang yang rame-rame di dalam komunitas gereja berusaha untuk menutupi. Dan salah satunya adalah dengan kata bahwa kita mau mengampuni. Saudara-saudara, betul, kita memang diminta untuk mengampuni. Kita diminta untuk mengasihi. Tapi mengampuni serta mengasihi bukan berarti kita tidak peduli pada kesalahan. Bukan berarti kita tidak peduli pada masalah. Bukan berarti kita tidak mau tahu tentang apa yang seharusnya diperbaiki. Saudara-saudara, kesalahpahaman seperti ini juga yang seringkali mewarnai bagaimana banyak orang membaca dan menafsirkan ayat 21 sampai dengan 22. Ketika Petrus bertanya, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku yang berbuat dosa? 7 kali. Ketika kemudian Tuhan Yesus bilang, bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Lalu tafsiran yang sangat populer biasanya mengatakan berarti tidak boleh ada batasnya, harus terus mengampuni. Saudara-saudara, ini tafsiran populer yang tidak salah, ya. Sekali lagi, ini menarik karena memang Tuhan juga meminta kita untuk mengampuni dalam jumlah yang banyak. Bahkan seringkali dilihat dalam tafsiran bahwa ini bukanlah batas. Mengampuni harus tanpa batas. Tapi sekali lagi persoalan yang kita mau lihat adalah apakah benar bahwa mengampuni itu berarti kita tidak peduli pada banyak hal. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sekarang mencoba untuk melihat kalau kita mau memahami ayat 21 sampai dengan 22 dengan baik, maka rasanya kita perlu membacanya terus dan kemudian memahaminya dari ayat 23 sampai 35 yang juga sudah kita baca. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca ayat 23 sampai dengan 35, kita akan mengetahui apa yang menjadi penting di dalam
ajaran atau di dalam kalimat Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengatakan kita harus mengampuni 70 kali 7 kali. Saudara-saudara, apa yang bisa kita lihat? Di dalam ayat 23 sampai 35 ada sebuah perumpamaan yang Tuhan Yesus gunakan. Dan di dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus memperlihatkan sesuatu yang sangat penting. Kita tadi sudah baca bersama-sama ya ceritanya. Ada seorang raja yang kemudian ada seorang yang punya hutang kepada raja itu. Dan orang yang berhutang itu mau dihukum karena tidak bisa membayar. Tapi kemudian dia minta ampun, dia sujud, dia bilang sabar. Segala hutangku akan kulunaskan. Kemudian ayat 27 sang raja tergeraklah hatinya oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Saudara-saudara, kita melihat satu hal yang sangat penting di sini, yaitu bahwa ketika seseorang mau belajar untuk mengampuni, maka sebenarnya orang itu harus mendasari pengampunannya dengan apa yang disebut sebagai kebajikan. Saudara-saudara, di dalam bahasa Inggris ada kata yang sangat menarik untuk menggambarkan kebajikan, yaitu virtue. Virtue itu adalah kemampuan seseorang untuk mengolah nilai-nilai dalam dirinya dan kemudian menggunakan nilai-nilai itu untuk bisa mempertimbangkan tindakannya, mempertimbangkan kata-katanya, mempertimbangkan sikapnya, sehingga dia melakukan sesuatu yang baik, melakukan sesuatu yang benar. Jadi saudara-saudara, ini bukan sekedar mengampuni, bukan sekedar kita bicara tentang mengasihi, tetapi kemampuan seseorang untuk menimbang, melihat, mengolah pikirannya, mengolah dirinya dan sikapnya, sampai kemudian dia memutuskan untuk melakukan sesuatu dengan pemahaman yang baik. Itulah virtue, itulah kebajikan. Dan kebajikan didasari oleh nilai. Di dalam ayat 27 dikatakan bahwa nilai yang membuat sang raja itu melakukan kebajikan adalah karena dia tergerak oleh nilai belas kasih. Belas kasih itulah yang dia gunakan untuk mempertimbangkan apakah sebaiknya saya menghukum atau sebaiknya saya memberikan kesempatan. Ada sebuah pikiran, ada keseriusan untuk menimbang. Mengampuni adalah soal betul-betul menimbang, melihat, mencoba untuk membangun perasaan yang kuat dan bertindak dengan cara yang benar. Saudara-saudara barangkali ingat ya, waktu kita masih kecil, paling tidak pengalaman saya. Waktu saya masih kecil, SD, berkelahi sama teman, guru datang, nggak pakai tanya siapa yang salah, nggak mau tahu persoalannya apa, ayo salaman, minta maaf. Kita dipaksa untuk salaman tanpa betul-betul mencoba menyelesaikan persoalannya. Saya merasa bahwa teman saya yang salah bikin saya marah, tapi saya dipaksa untuk minta maaf kepada teman saya. Teman saya juga dipaksa untuk minta maaf kepada saya. Suruh salaman, begitu salaman gurunya pergi, seolah-olah persoalan selesai. Lo belum selesai, wong kita masih jengkel. Tapi salaman itu lalu hanya jadi simbol, lalu kita menganggap persoalannya sudah selesai. Saudara-saudara, rasanya kekristenan kita harusnya tidak begitu. Kalau kita diajak untuk menjadi komunitas yang saling mengampuni, mengasihi, bukan berarti hanya sekedar kita salaman di gereja lalu kita menganggap bahwa persoalan tidak ada lagi. Disitulah pentingnya cerita dalam ayat 23 sampai 27. Apakah kita memang mendasari sikap kita dengan kebajikan yang jelas? Ada nilai yang memang kita hidupi. Jadi kita melakukannya dengan pengertian, bukan karena dipaksa orang. Kita melakukannya dengan kesadaran karena kita paham. Kita melakukannya dengan sukarela karena kita memang mengerti apa yang harus kita perjuangkan. Beda ya saudara-saudara dengan sekedar dipaksa salaman, bukan sekedar dipaksa mengampuni karena kewajiban. Saudara-saudara, kalau kita baca kemudian lanjut ayat 28 sampai dengan 34, maka kita juga membaca cerita yang mempunyai tekanan pada hal yang sama. Orang yang sudah diampuni oleh raja tadi, lalu dia pulang, ketemu
ketemu sama temennya yang punya hutang, lebih sedikit lagi hutangnya daripada dia sendiri. Waktu dia berhutang sama si raja. Lalu dia marah kepada si temannya, meminta supaya temannya membayar hutangnya. Dan ketika temannya meminta belas kasihan seperti yang dia mintakan kepada sang raja, lalu dia tidak mau memberikan kesempatan. Dia tidak memiliki kebajikan. Dia tidak punya kebajikan untuk mengingat bahwa sebelumnya dia baru diberikan kesempatan. Dia tidak punya kebajikan untuk ikut memahami persoalan si temannya. Dia tidak punya kebajikan untuk memberikan ruang untuk berdiskusi. Dia marah tanpa memberikan kesempatan apapun kepada temannya. Dia tidak punya kebajikan untuk mempertimbangkan relasinya dengan sang teman. Saudara-saudara, kenapa orang ini tidak punya kebajikan? Karena dia tidak mempunyai atau paling tidak menggunakan nilai yang baik. Dia tidak mencoba untuk membangun nilai. Nilai apa? Nilai keadilan misalnya. Dia tidak punya nilai belas kasihan. Dia tidak mempedulikan nilai relasi dan pertemanan. Dia tidak menggunakan nilai yang cukup untuk memunculkan kebajikan. Dia bersikap dengan cara yang tidak adil buat temannya. Padahal dia sendiri baru saja menerima keadilan. Jadi saudara-saudara, lalu Tuhan Yesus mencoba menggunakan contoh ini. Ketika di awal Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, kita harus mengampuni kepada orang yang bersalah kepada kita 70 kali 7 kali. Itu adalah sebuah sikap yang harus diiringi dengan kesungguhan kita untuk mempunyai nilai-nilai yang benar dan mendorong kebajikan yang baik dan kemudian mendorong sikap yang benar dan baik di dalam hubungan dan relasi kita dengan orang banyak. Nah, saudara-saudara, dengan pengertian ini saya ingin mengajak kita melihat tema kita kembali menjadi komunitas yang mengampuni. Jelas bukan berarti menutupi apalagi tidak mau tahu kesalahan. Karena itu berarti kita tidak punya nilai yang serius tentang kebenaran misalnya. Kalau ada orang yang berbuat curang misalnya, begitu ya. Kita bukan berarti tidak mau mengampuninya ketika kita menegur. Karena mengampuni harus diiringi dengan sebuah keseriusan nilai dan kebajikan yang kuat ketika kita akan menghadirkan sikap tertentu. Kita harus membenarkan kalau ada tindakan yang salah. Kita harus menegur ketika ada yang tidak benar. Dan kemudian itu mendorong nilai itu mendorong kebajikan untuk kemudian kita tetap bisa menjaga pertemanan, menjaga relasi, mencoba menjaga komunitas yang baik. Mengampuni bukan sekedar bertindak sembarangan, tetapi karena kita paham dengan baik. Kalau saudara-saudara menengok sebentar teks Alkitab kita ke belakang, Pasal 18 ayat 21 ini kan sebelumnya adalah cerita tentang menasehati sesama saudara. Ayat 15 sampai dengan ayat 20. Dan di dalam cerita itu Tuhan Yesus mengajarkan tentang kita yang harus menegur orang yang salah berkali-kali, berulang-ulang. Meskipun ketika akhirnya orang itu tidak mau bertobat, ya apa boleh buat. Itu menjadi pilihan. Tetapi kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus mengajarkan tentang bagaimana kita mempunyai nilai tentang kebenaran di satu hal. Kita mempunyai nilai yang kuat tentang keadilan, tentang kebenaran, tentang cinta kasih itu sendiri, tentang pertemanan, tentang relasi. Dan nilai itulah yang mendorong kita memiliki kebajikan untuk menimbang apa yang harus dilakukan oleh kita. Pengampunan adalah sebuah sikap yang bijaksana diiringi oleh kebajikan yang kuat. Karena kita memang betul-betul menjadi seseorang yang memperjuangkan hal-hal benar dan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Saudara-saudara, ada pesan dari banyak orang yang mencoba melihat kondisi dan situasi saat ini tentang pandemi, tentang situasi yang berat di tengah-tengah banyak keluarga. Banyak orang mengingatkan bahwa menjadi penting saat ini keluarga-keluarga
gereja, dalam hal ini para pimpinan gereja, orang-orang yang aktif di dalam gereja, betul-betul menjadi orang yang serius mencoba untuk belajar menemukan nilai-nilai dasar yang kuat dalam kekristenan kita. Sehingga lalu memunculkan kebajikan-kebajikan. Di dalam kebajikan itulah pengampunan akan menjadi sesuatu yang muncul dengan cara yang baik. Saudara-saudara, saya mau menutup renungan ini dengan salah satu cerita yang saya sempat bicarakan di dalam beberapa kali kesempatan. Ketika masa pandemi ini membuat banyak orang harus tinggal di rumah, stay at home. Dan ketika stay at home, akhirnya banyak orang terpaksa berkumpul. Yang tadinya sering pergi jadi ada di rumah. Ada ayah, ada ibu, ada anak-anak, semua berkumpul di dalam rumah. Saudara-saudara, di tengah-tengah situasi seperti itu, yang terjadi apakah sesuatu yang baik atau sesuatu yang tidak baik? Jangan kaget ketika ada orang yang berbicara dengan terbuka dan ringan saja. Saya sih lebih senang suami saya nggak ada di rumah. Ada di rumah terus bikin jengkel. Si suami juga mengatakan yang sama. Saya mah lebih senang istri saya tidak ada di rumah. Karena ada terus-terusan di rumah, ketemu dari pagi sampai malam, bikin marah. Anak juga bilang begitu, saya sih lebih senang di sekolah. Daripada ada di rumah terus ngelihat bapak sama ibu, bosan. Saudara-saudara, ini menarik sekali karena beberapa orang bilang dan berharap bahwa ketika orang bisa stay at home, ada di rumah bareng-bareng, kita menggunakan kesempatan untuk hidup bersama. Untuk betul-betul memperbaiki kualitas dari kehidupan rumah tangga misalnya. Tapi ternyata bukan itu yang terjadi. Dan kenapa? Karena barangkali kita juga gagal di dalam kekristenan kita untuk menemukan nilai dasar dan kebajikan. Ketika kita bersama-sama dengan orang setiap hari, dan bagaimana kita mencoba untuk melihat hal yang positif, kebajikan yang kuat yang membuat kita bisa menjadi lebih akrab, menjadi lebih dekat, kebajikan untuk membuat kita bisa mengampuni apa yang barangkali selama ini tidak menyenangkan dan mencoba melihat kreativitas baru di dalam hidup untuk melakukan sesuatu yang lebih menyenangkan. Kreativitas untuk menghadirkan sesuatu yang lebih memuliakan Tuhan. Ternyata gagal. Saudara-saudara, ada beberapa teman saya yang bercerita di daerahnya ketika orang-orang harus stay at home, justru kasus kekerasan dalam rumah tangga meningkat. Ini berbasis data. Di satu negara ada data bahwa ketika orang stay at home, kasus perceraian meningkat. Dan ini terjadi juga termasuk di dalam keluarga-keluarga Kristen. Mengapa hal itu terjadi? Orang akan mengatakan karena tidak mau saling mengampuni. Benar. Tapi kenapa tidak ada orang yang mau saling mengampuni bahkan di dalam rumah tangga? Karena tidak ada nilai. Karena tidak ada kebajikan. Karena mengampuni cuma dikatakan sebagai hiasan dalam khotbah dan di dalam kehidupan menggereja. Karena mengampuni bukan sebuah kebajikan yang datang dengan pengertian dan nilai-nilai yang diperjuangkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kalau kita mau membuat tema ini menjadi tema yang hidup dalam hidup kita, maka kita harus tahu nilai apa yang kita perjuangkan dan pelajari dari Kristus. Dan kebajikan apa yang kita akan tunjukkan dalam hidup bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menyegarkan iman kita dengan kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, anugerah Tuhan begitu besar, berkat-berkat-Nya selalu melimpah di dalam kehidupan kita. Marilah kita mempersembahkan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, juga persembahan yang lainnya. Persembahan-persembahan tersebut dapat kita persembahkan dengan cara sebagaimana dimuat di dalam warta gereja dan media lainnya. Adapun nas dasar persembahan untuk saat ini kita akan dasari dari surat Efesus 5 ayat 20 sampai 21. Demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Marilah kita mempersembahkan dengan bersama-sama kita menyanyikan nyanyian syukur kita dari pelengkap Kidung Jemaat 147 ayat 1 dan 3. Di sini aku bawa. Mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang baik, pada saat ini kami bersama-sama berkumpul di hadapan Tuhan, dan kami ingin menaikkan doa untuk persembahan syukur yang kami berikan, yang kami mau lakukan pada saat ini. Ya Tuhan, biarlah persembahan syukur ini adalah cerminan dan kesungguhan iman kami ketika kami menerima banyak berkat dari Tuhan. Di dalam keadaan senang maupun di dalam keadaan yang sulit, ketika kami belajar untuk merasakan cinta kasih-Mu, dan kami belajar untuk mengenali kehendak Tuhan, mengenali nilai-nilai yang Tuhan harapkan kami perjuangkan, dan bagaimana kami seharusnya hidup sebagai gereja Tuhan yang benar. Biarlah persembahan syukur ini boleh menjadi persembahan syukur yang kami berikan dalam ketulusan dan di dalam kesukacitaan. Dan biarlah persembahan syukur ini dapat dikelola untuk menjadi pelayanan, alat pelayanan gereja Tuhan di dalam menghadirkan kegembiraan, kesukacitaan, kekuatan, perhatian bagi banyak orang, bagi banyak pihak yang membutuhkan, bagi banyak pelayanan yang memuliakan nama Tuhan dan memperbesar kerajaan sorga. Karena itu ya Tuhan, berkatilah persembahan kami. Pada saat ini kami bersama-sama bersatu hati sebagai gereja. Dan kami mau berdoa ya Tuhan, bagi gereja dimanapun gereja Engkau utus dan hadir untuk melayani. Termasuk jemaat Tuhan GKJ Dayu di tempat ini. Ya Tuhan, kami mau berdoa, berikanlah kepada kami kemampuan dan kekuatan. Agar kami tidak hanya menjadi gereja yang mengedepankan kegiatan-kegiatan tanpa pengertian.
Berikanlah kepada kami kesungguhan seluruh anggota dan simpatisan jemaat, termasuk di tempat ini, untuk terus-menerus bersedia belajar dan terus-menerus bersedia untuk menggali, memahami nilai-nilai hidup yang seharusnya diperjuangkan, sehingga kemudian kami dapat menghadirkan cinta kasih yang nyata di dalam kebajikan hidup kami. Kami dapat menghadirkan kesungguhan untuk kami memperbaiki apa yang salah, tetap dengan semangat untuk menghadirkan pengampunan. Kami tetap dapat menghadirkan kesungguhan untuk menghadirkan hidup yang baik di dalam hubungan dan relasi kami dengan banyak orang dan seluruh ciptaan. Ya Tuhan, berikanlah kepada kami kesungguhan untuk kami dapat menjadi anak-anak dan murid-murid-Mu. Ya Tuhan, kami mau berdoa dan memohon agar di dalam aktivitas-aktivitas gereja dan seluruh orang-orang yang terlibat di dalamnya, Engkau juga bekerja bersama-sama, sehingga kemudian kami dapat sungguh-sungguh menghadirkan pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan, dan anggota jemaat dapat merasakan pelayanan yang baik yang dihadirkan oleh gereja, dan mereka juga dapat membangun sikap imannya dari waktu ke waktu menjadi semakin baik. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga mau bersama-sama berdoa untuk kondisi yang sedang kami alami. Ketika pandemi COVID-19 ini masih berjalan, masih terjadi. Ketika kondisi masih belum membaik. Ya Tuhan, berikanlah kepada kami kemampuan untuk bisa memiliki kreativitas di dalam menghadirkan cinta kasih Tuhan, menghadirkan pengampunan yang adalah bentuk dari cinta kasih Allah yang dihadirkan di tengah-tengah kehidupan ini. Berikanlah kepada kami gereja-Mu kemampuan untuk kami dapat menghadirkan hal-hal yang baik, menghadirkan pengampunan dan cinta kasih yang nyata. Dan pada saat ini kami mau berdoa agar seluruh upaya untuk menghadirkan vaksin yang baik, seluruh upaya untuk menyembuhkan mereka yang sakit, itu dapat berjalan dengan baik, dengan pertolongan dan kekuatan yang datang dari Tuhan. Kami mau bersama-sama dengan mereka yang ada di dalam kesusahan, mereka yang ada dalam keadaan sakit, bahkan mereka yang sedang berduka cita. Ya Tuhan, biarlah hanya kasih dan cinta-Mu lah yang hadir di tengah-tengah hidup mereka, dan cinta kasih Tuhanlah yang menolong memberikan kekuatan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Ya Tuhan, ada banyak hal yang ingin kami sampaikan. Tapi kami percaya Tuhan, Kau mendengarkan setiap doa-doa kami. Dan kami mau berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menyanyikan nyanyian pengutusan. Kita akan bersama menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat 138, bait 1 dan 3. Setiamu Tuhanku. Kasih
Saudara-saudara dan anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan jadilah saksi Tuhan dimanapun saudara-saudara berada. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan bersama-sama dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.